Oke, ini merupakan materi kedua mengenai antropologi dan ruang lingkupnya. Di sini kita akan membahas bagaimana dan apa saja ruang lingkup yang ada dalam antropologi. Mari kita mulai dengan dalam setiap kehidupan masyarakat, kita pasti memiliki yang namanya pemikiran yang berasal dari kecerdasan lokal. Nah, kecerdasan lokal ini atau biasanya yang dianut secara bersama-sama itu disebut sebagai kebudayaan, di mana kebudayaan ini pasti memiliki perbedaan karena setiap wilayah punya kebiasaan yang dianut oleh oleh masyarakat wilayah atau daerahnya masing-masing. Nah, cabang ilmu sosial yang mempelajari antar buda komu an sorry, cabang ilmu komunikasi, cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat dan etnis tertentu itu biasa disebut dengan antropologi. Dan ini biasanya antropologi muncul pertama kali dari ketertarikannya orang Eropa terhadap perubahan fisik atau ciri-ciri fisik yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, baik itu adat istiadat, kebiasaan ataupun yang lainnya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa antropologi ini apa? Antropologi merupakan asal kata dari bahasa Yunani yang artinya anthropos. Anthropos ini berarti ilmu, di mana dia mempelajari manusia sekaligus sebagai makhluk sosial di dalamnya. Nah, ada beberapa tokoh dari antropologi. Yang pertama ini adalah William Havilland. William mengatakan bahwa ini dikategorikan sebagai keanekaragaman manusia, di mana ada studi yang membahas tentang bagaimana menyusun generalisasi tentang manusia ini sendiri dari keanekaragamannya. Jadi Havilland lebih fokus kepada kalau antropologi itu ya kita belajar tentang berbagai macam manusia, karena manusia ini dari warna kulit, tinggi badan, kemudian ukuran rahang, tulang, bahasa, cara bertahan hidup itu berbeda-beda. Havilland lebih fokus terhadap itu. Kalau Hunter mengatakan bahwa antropologi itu ilmu tentang keingintahuan masyarakat yang tidak terbatas. Apa yang disebut dengan keingintahuan tidak terbatas? Bahwa manusia itu segala rupa ingin mengetahui apa yang terjadi di muka bumi ini, termasuk perkembangan masyarakat yang ada di wilayahnya. Kemudian kalau ke Coroningrat, dia mengatakan bahwa kalau misalnya kebudayaan itu sebetulnya kita mempelajari aneka bentuk fisik dari kebudayaan yang dihasilkan. Karena kenapa kebudayaan itu dihasilkan? Kebudayaan ini memang berawal dan dibuat oleh sekumpulan orang yang tinggal hidup bersama-sama dalam jangka waktu yang panjang, dikatakan sebagai masyarakat, dilakukan turun-temurun, dan itu disebut sebagai kebudayaan itu sendiri. Ada 4 fase antropologi. Nah, dalam fase antropologi itu yang pertama disebut dengan fase tahun 1800, di mana pada tahun 1800 ini awal mulanya ada wilayah-wilayah di mana mulai berkembangnya adalah dari Eropa Barat, di mana Eropa Barat ini mulai mengunjungi pulau-pulau. Mereka berpikir, kenapa ya? Apakah hanya saya aja yang ada di pulau ini atau di bagian wilayah ini? Akhirnya dia berlayar mengunjungi beberapa wilayah lainnya. Hasil perjalanannya itu dia catat. Nah, catatan-catatan ini menjadi satu kisah para pelaut, dan mulai muncul yang namanya agama-agama dalam fase ini. Kemudian juga mulai berpikir bahwa saya harus bisa menguasai wilayah tersebut, karena sebetulnya kan yang ada di wilayah-wilayah di muka bumi ini bukan hanya Eropa, tapi Eropa adalah negara yang pertama kali berpikir, apakah hanya saya saja yang tinggal di muka bumi ini atau justru ada negara-negara atau wilayah lainnya. Makanya mereka mulai berlayar. Nah, selanjutnya ada fase kedua. Fase kedua ini berlangsung pada abad ke-19, di mana di sini sudah mulai ada yang namanya evolusi. Evolusi ini kan evolusi ini
prosesnya tuh cukup lama, bisa ratusan tahun lamanya, bisa beribu-ribu lamanya, dan dia mulai berpikir tentang bagaimana manusia ini berevolusi dari cara tempat tinggal, berbahasa, berpakaian, dan lain sebagainya. Makanya di abad ke-19 negara yang paling maju dan berkembang adalah Eropa. Karena dari fase pertama saja Eropa sudah mulai berpikir mengenai negara-negara lain dibanding dia selain negara dia, sehingga makanya perkembangannya, bangunannya itu jauh lebih berkembang daripada bangunan-bangunan yang lain. Kemudian ada fase ketiga. Nah, fase ketiga ini berlangsung pada abad ke-20-an, di mana fase ini berbicara tentang daerah-daerah jajahan yang ada di luar Eropa, kemudian ini menjadi satu ilmu tersendiri. Nah, ilmu ini dipelajari dalam ilmu antropologi yang disebut dengan etnologi, yaitu mempelajari bangsa-bangsa yang ada di luar, termasuk bangsa yang di luar Eropa. Nah, mulai muncul ilmuwan-ilmuwan yang tertarik tentang kebudayaan yang begitu banyak tersebar di muka bumi ini. Kenapa bisa berbeda warna kulitnya? Kenapa bentuk rahang bisa berbeda? Kenapa bentuk biologis bisa berbeda? Nah, di sinilah muncul pada fase ketiga. Kemudian ada fase keempat. Nah, fase keempat ini berbicara tentang antropologi ini memiliki bahan-bahan penelitian. Ada nanti di pertemuan ke-6 tentang metode etnografi. Metode etnografi ini dipelajari oleh antropolog sebetulnya, tapi di komunikasi dipelajari hanya dari aspek linguistiknya saja atau dari aspek bahasanya saja. Salah satunya adalah dialek, karena dialek merupakan salah satu bentuk dari komunikasi itu sendiri. Begitu. Next, ada antropologi New Days. Yang pertama, itu ada di Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat ini berpikir bahwa antropologi ini dia berbicara hanya mengintegrasikan dari fase pertama, fase kedua, dan fase keempat. Jadi dia melewati yang namanya fase ketiga, di mana fase ketiga itu tadi kita membahas mengenai fase ketiga ini membahas tentang negara-negara yang mulai fokus terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di muka bumi. Nah, kemudian kalau di Inggris justru fokus fase ketiga. Makanya kenapa Inggris lebih berkembang proses keilmuan dan kemajuannya, karena Inggris itu berpikir bahwa ini tuh salah satu aset pengetahuan budaya, catatan-catatan masa lalu itu adalah aset yang memang harus dipelajari lebih lanjut sehingga itu bisa menjadi warisan atau kekayaan negara tersebut. Kemudian kalau Eropa Tengah fokus kepada fase kedua tentang bagaimana evolusi besar-besaran di negaranya karena begitu lambat sebetulnya. Kemudian Eropa Utara ini lebih kepada keunikan suku bangsa Eskimo. Mengapa bisa ada orang yang mampu bertahan begitu dinginnya suhu yang ada di sana? Karena memang suhu kita, badan kita itu menyesuaikan dengan kondisi kita lahir atau kita tinggal. Secara tidak langsung kalau misalnya kita lama-lama tinggal di Eropa, suhu badan kita akan menyesuaikan. Seperti itu. Kita sekarang tinggal di mana ya? Kita tinggal di Indonesia, tropis iklimnya ya mau nggak mau kita akan menerima suhu yang tropis. Kalau misalnya 1 atau 2 hari tinggal di negara Eropa, pasti kita akan kesulitan. Kalau misalnya lambat laun kalian terbiasa tinggal di Eropa dengan 4 musim, maka otomatis suhu badan kalian itu akan terbiasa. Termasuk bagaimana mereka tetap mampu bertahan dari bertahan hidup, kemudian tempat tinggal dan sebagainya. Itu benar-benar sangat disesuaikan. Jadi begitu besar ya kuasa Tuhan itu menciptakan manusia di berbagai negara dengan kondisi apapun. Nah, di sini ada disebut dengan Uni Soviet. Kalau di Uni Soviet, justru dia berbicara tentang suku-suku bangsa yang ada di wilayahnya, seperti yang disebut dengan Narodimira. Narodimira ini adalah suku-suku atau bangsa-bangsa yang memang ada di dunia, termasuk kebudayaan-kebudayaan suku apa tuh namanya tuh? Ibu lupa. Ini suku Maya. Dia kan suku Maya ini termasuk suku yang mitosnya paling banyak dan paling dipercaya di negara Eropa.
Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia sendiri, perkembangannya masih belum terikat pada satu aturan baku. Jadi dia tidak mengikuti fase pertama, 2, 3, atau 4. Tapi di Indonesia disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Jadi benar-benar semuanya diserap, sehingga itu yang membedakan negara Eropa, Amerika, atau negara-negara yang lainnya dengan negara kita. Negara kita masih disebut kategori negara berkembang, sedangkan mereka sudah disebut sebagai negara maju. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang namanya physical anthropology. Dalam physical anthropology, bisa dilihat di gambar ini, yang membedakan adalah bukan gayanya, bukan caranya. Yang membedakan adalah dia hewan dan dia manusia. Sebetulnya memiliki satu kemiripan tertentu, makanya kenapa Darwin pada saat itu mengatakan bahwa manusia merupakan turunan dari monyet. Atau dari kera. Karena kita memiliki struktur tulang, rahang, kemudian bentuk fisik lainnya yang sesuai dengan si monyet ini sendiri. Tetapi balik lagi, love is equal. Jadi cinta itu setara hewan maupun manusia mempunyai proses cinta dan kasih yang sama seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan paleoantologi. Nah, apa ini paleoantologi? Paleoantologi ini sebetulnya berbicara tentang fosil-fosil dari zaman ke zaman yang sudah ribuan tahun lamanya dan melalui penggalian-penggalian yang dilakukan dari lapisan bumi. Dan ini biasanya menjadi pekerjaan dari orang-orang arkeolog. Ibu pernah bilang sebelumnya kalau di Indonesia orang arkeolog ini belum terlalu dipandang karena memang minatnya sedikit. Beda dengan orang Eropa yang begitu sangat antusias terkait kisah-kisah atau peninggalan masa lampau. Makanya kenapa orang Eropa atau orang Amerika berpikir bahkan tentang dinosaurus. Di Indonesia mungkin nggak berpikir tentang dinosaurus ya, tapi karena mereka memiliki fase 1 dan fase 2 itu, sehingga menurut fase 2 dan 3, sehingga mereka berpikir bahwa masa lalu itu adalah keilmuan atau bahan yang memang perlu patut sangat dicari seperti itu. Next, kemudian selain itu kita lanjut ke antropologi biologis. Antropologi biologis adalah bagian ilmu antropologi yang melihat berdasarkan fenotipik. Nih, fenotipik itu seperti ini yang ada di gambar ya. Jadi terkait warna kulit, bentuk rambut, rahang, genotopiknya golongan darahnya seperti apa, ini dapat dahinya memiliki perubahan, dagu mulai berubah, ukuran hidung juga mulai berubah, tengkorak juga mulai berubah. Nah, itu disebut sebagai antropologi biologis. Kalau antropologi culture ini merupakan fokus terhadap kebudayaan manusia. Antropologi culture itu lebih kepada cara hidup ya. Tiap negara itu punya cara hidupnya masing-masing, seperti tempat tinggal, cara makan, cara beribadah, kemudian cara berpakaian, alat kesenian. Nah, itu adalah cara hidup disebut sebagai antropologi budaya. Next, ada antropologi prehistori. Apa itu antropologi prehistori? Antropologi prehistori adalah ilmu yang berbicara tentang kebudayaan sebelum mengenal tulisan atau huruf. Jadi Ibu pernah bilang, kalau misalnya zaman dulu, untuk antropologi prehistori, mereka nggak pernah tahu apa itu dokter, mereka tidak pernah tahu sakit, atau misalnya mereka tidak tahu sembuh. Yang mereka tahu adalah mati dan hidup. Jadi kalau misalnya mau memakan, ada tanaman, dia harus coba dulu makanan itu. Kalau misalnya untuk tahu makanan itu beracun atau tidak. Ketika ada yang memakan tanaman tersebut kemudian mati, maka kelompok manusia ini akan tidak memakan lagi tanaman itu dan akan diinformasikan melalui bahasa tutur bahwa tanaman itu beracun. Dari situlah mereka tahu mana yang boleh, mana yang berbahaya, mana yang bisa dimakan. Begitupun ketika mereka belum mengenal yang namanya tulisan, prehistori itu hanya bisa menggambarkan perjalanan hidupnya melalui pahatan-pahatan di atas batu. Nah, mereka juga mulai berpikir bagaimana supaya saya bisa menuliskan sejarah ini. Mereka mulai coba dari batang kayu, kemudian mulai coba dan lain sampai akhirnya dia menemukan batu.
batunya juga mulai mereka mulai berpikir yang bagaimana caranya supaya mulut diruncingkan batunya dan lain sebagainya seperti itu. Ini seluruhnya udah Ibu jelaskan, tapi Ibu jelaskan singkat saja ya. Nanti silakan dicek lagi dengan catatan yang memang dimiliki. Next, ini ada yang disebut sebagai ada yang disebut dengan etnolinguistik. Apa sih etnolinguistik? Etnolinguistik ini merupakan antropologi linguistik. Antropologi linguistik ini kita berbicara tentang tulisan-tulisan atau bahasa-bahasa yang berasal dari suku-suku ratusan tahun lamanya yang tersebar di muka bumi. Kalau di Indonesia sendiri itu ada yang namanya aksara Jawa, aksara Sunda, kemudian aksara-aksara lain yang tersebar di dunia. Nah, kalau sayangnya peninggalan zaman dulu kita ini justru adanya di Museum Belanda. Karena Belanda cerdas sekali mengambil semua aset-aset kita, kemudian dia bawa keluar dan dijadikan khazanah keilmuan buat mereka, seperti itu. Tapi kemarin sudah ada satu keris yang dikembalikan oleh Belanda ke Indonesia bahwa itu merupakan kebudayaan negara kita. Seperti itu. Nah, ini etnologi. Etnologi di sini tadi pernah di pertemuan pertama disampaikan bahwa itu merupakan membahas suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia, termasuk seperti bahasa, dialek, ya, kemudian apalagi etnis dan lain sebagainya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kenapa bisa berubah fisik mukanya, kenapa berbeda satu sama lain, nah itu disebut dengan etnologi. Di sini ada pendekatan antropologi, ada beberapa. Yang pertama, antropologi fisik pasti fokus kepada fisiknya, kalau antropologi budaya fokus terhadap cara bertahan hidup mereka dengan aturan-aturan atau norma-norma yang dianut di budayanya tersebut. Kalau ini antropologi dengan antropologi sains, ya. Pertama, antropologi dengan versus sosiologi. Antropologi itu fokus terhadap si manusianya sendiri, ya. Kalau antropologi itu fokus terhadap manusianya sendiri, tentang gambaran perilakunya dengan konteks sosial budayanya. Kalau sosiologi itu lebih fokus terhadap hubungan. Jadi fokusnya itu ya, terhadap hubungan antar manusia dan proses-prosesnya. Kalau antropologi si manusianya. Nah, si manusianya itu baik dari fisik, kebiasaan, kemudian bahasa. Nah, itu antropologi. Kalau sosiologi lebih fokus terhadap hubungan si manusianya sendiri. Kemudian ada yang disebut antropologi dan psikologi. Antropologi dan psikologi itu lebih fokus terhadap kalau antropologi tadi berbicara tentang apa sih budaya, fisik, kemudian perbedaan-perbedaan seperti rasnya, etnisnya. Nah, kalau psikologi lebih kepada mental, motivasi. Jadi apa ya, mental dan motivasi ini lebih kepada sikap seseorang menghadapi budaya yang berbeda dengan dirinya seperti itu. Pemahaman ya, lebih ke pemahaman secara individual. Nah, kalau antropologi versus sejarah. Nah, sebetulnya antropologi ini nggak versus dengan sejarah, tapi kalau antropologi itu lebih kepada tadi berbicara tentang apa ya? Tentang si masyarakatnya itu sendiri atau si manusianya itu sendiri. Kalau sejarah itu lebih kepada perkembangannya. Jadi perkembangan ilmunya, kemudian seperti histografi, kemudian ada arkeologi. Nah, itu masuknya ke dalam jenis sejarah. Karena kita fokusnya kalau di antropologi ada antropologi budaya sama antropologi fisik, udah aja hanya itu. Tapi kalau di metode etnografi di pertemuan 6 dibahas bahwa kebudayaan antropologi kebudayaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama si etnologinya, 2 tentang budayanya, 3 tentang linguistik. Nah, kalau komunikasi akan fokus di linguistiknya seperti itu. Nah, lanjut ada yang disebut dengan antropologi versus geografi. Kalau geografi ya tentu kan kita kan tadi Ibu jelaskan ya, kalau kita akan menyesuaikan suhu tubuh kita sesuai dengan demografis kita geografi kita berada. Nah, si antropologi ini berbicara tentang bagaimana
Nah, antropologi, budaya ini berbicara tentang bagaimana, kita tahu bahwa pengaruh, seseorang atau pengaruh fisik seseorang itu dipengaruhi karena faktor geografinya, tempat tinggal dia di mana, kemudian, bahasanya, dan lain sebagainya, seperti itu. Next, ada antropologi versus ekonomi. Dalam antropologi versus ekonomi dikatakan bahwa kekuatan proses ekonomi ini lebih kepada kalau di antropologi kita mengenal yang namanya sistem perekonomian. Nah, sistem perekonomian itu dulu kayak apa ya? Kayak barter, berdagang, bertani, berlayar, beternak. Nah, itu mulai berkembang dengan yang sekarang bahwa sebetulnya faktor ekonomi ini atau sistem perekonomian ini akan terus-terusan berlanjut. Yang berbeda adalah kita sekarang tidak menggunakan sistem barter lagi, bukan barang dengan ditukar barang, tapi uang ditukar dengan barang. Prosesnya seperti itu. Jadi sebetulnya kayak konsep gotong royong, kemudian kekayaan, dan lain sebagainya, itu merupakan unsur dari kebudayaan dan bagian dari si antropologi itu sendiri. Bagaimana dengan antropologi politik? Kalau antropologi versus politik, ini lebih kepada sebetulnya kalau misalnya kalian lihat partai-partai yang ada di Indonesia itu secara tidak langsung dipengaruhi dari suku-suku bangsa. Misalnya PDIP kebanyakan itu kalau nggak salah dari suku Jawa, karena pemimpinnya dari suku Jawa. Atau misalnya mana lagi ya? Banyak lah ya intinya, yang di mana untuk meraih satu kekuasaan tersebut, itu memang mau tidak mau kita harus ada unsur politiknya di dalamnya. Di mana satu unsur politik ini ada memiliki memiliki keseragaman atau keserupaan, apa ya, kebudayaan yang sama, biasanya seperti itu. Jadi, sarannya adalah supaya kita, sepatutnya dapat memahami dan memecahkan, secara kritis dan rasional berbagai fenomena sosial budaya yang ada di Indonesia secara bijak, dilihat dari berbagai aspek ilmuwan yang tadi. Ini Ibu hanya menambahkan materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, karena untuk yang ruang lingkup antropologi sudah pernah kita jelaskan di kelas, jadi yang ini sebagai referensi tambahan saja. Terima kasih.